Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya para pembelajar Quran? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang isim, masih di bagian status. Disinilah kita masih berada di sini. Dan untuk spesial edisi kali ini kita akan bahas tentang fleksibilitas dalam isim. Nah, ada 3 jenis fleksibilitas yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah fleksibel penuh. Jadi ada isim yang fleksibel penuh dan sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian ada fleksibel yang sebagian dan yang terakhir adalah non fleksibel. Apa perbedaan dari ketiganya? Mari kita bahas selanjutnya. Fleksibel penuh adalah sudah kita bahas di atas, yaitu akhiran kata isim yang status rafa nasab jarnya berupa un, an atau in, ya, atau u, a atau i. Sebagai contoh, muslimun, ya, muslimu, musliman, juga muslima, ya, kemudian muslimin dan jarnya muslimin, muslimi. Selanjutnya ini yang disebut dengan fleksibel penuh. Dan contoh kata untuk fleksibel penuh ini sangat banyak kita temukan di dalam Quran, ya. Maka kita anggap ini sudah insya Allah sudah kita pahami. Sedangkan yang kedua yang perlu jadi fokus perhatian kita, yaitu fleksibel sebagian. Apa maksud dari fleksibel sebagian? Fleksibel sebagian adalah isim yang tidak bisa dalam bentuk normal. Un, an, in. Dan kalau kita perhatikan bentuk nasab dan jarnya sama. Sebagai contoh, kata Zainabu. Ya, kata Zainabu di sini Anda tidak akan pernah menemukan Zainabun. Ya, dia tidak bisa dalam bentuk normal, Zainabun. Anda hanya menemukannya dalam bentuk kata Zainabu, bentuk abnormal. Dan perhatikan ini bentuk rafa'nya Zainabu, sedangkan bentuk nasabnya Zainabah dan bentuk jarnya pun sama Zainabah. Ya. Kemudian kita temukan kata Yusuf di dalam Al-Qur'an. Yusufu bentuk rafa'nya, kemudian bentuk nasabnya Yusufa dan bentuk jarnya Yusufa. Anda perhatikan bentuk rafa, nasab dan jarnya, ya. Untuk nasab dan jarnya terlihat sama. Tetapi bukan berarti tidak ada jar atau nasabnya. Dia tetap ada, hanya saja dia terlihat sama. Bagaimana cara membedakannya? Nanti kita akan pelajari di lain waktu. Oke. Untuk saat ini, perhatikan ada 2 kategori yang termasuk isim fleksibel sebagian ini. Jadi ada 2 kategori. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kita untuk saat ini. Sebenarnya ada banyak, tapi untuk pembelajaran Quran kita fokus pada 2 ini. 2 kategori yang termasuk isim fleksibel sebagian. Yang pertama, disebut dengan isim fleksibel sebagian, biasanya itu yang pertama adalah bukan nama Arab. Sebagai contoh, kata Jibrilu. Ya, Jibrilu. Anda tidak akan pernah menemukan kata Jibrilun, ya. Dan Anda juga tidak akan menemukan kata Jibrili. Perhatikan Jibrilu ini rafa, nasabnya Jibrila dan jarnya pun nanti akan Jibrila. Sama halnya dengan kata Sulaimanu. Ya. Sulaiman, Nabi Sulaiman bukan orang Arab, ya. Kemudian Dawudu, ya. Kemudian Ibrahimu. Bapaknya para nabi. Jelas juga bukan Arab, ya. Itu yang pertama, bukan nama Arab, yang termasuk dalam kategori isim fleksibel sebagian. Lalu bagaimana yang kedua? Kategori yang kedua adalah nama tempat. Contoh, Makkatu, ya, kota Mekah. Anda tidak akan pernah menemukan Makkatun, ya, atau Makkatan atau Makkatin. Anda hanya menemukan Makkatu, Makkata, Makkata. Yasribu, kata Yasrib, Madinah sekarang. Yasribu, Yasriba, Yasriba. Ya.
Jadi ada dua kategori yang termasuk isim fleksibel sebagian. Yang pertama adalah bukan nama Arab dan yang kedua adalah nama tempat. Lalu ada pengecualian di sini. Nah, untuk fleksibel sebagian. Jika yang pertama, pengecualian yang pertama, jika nama tempat terdapat alif lam di awalnya, maka ia berubah menjadi fleksibel penuh. Contoh, al-Makkatu, kalau ada alif lam, maka dia berubah bisa dikatakan fleksibel penuh. Al-Makkata dan al-Makkati. Status nasabnya al-Makkata dan status jarnya al-Makkati. Jika ada alif lamnya. Kemudian pengecualian yang kedua, jika nama tempat dan nama bukan Arab terdiri dari 3 huruf, maka dia bisa fleksibel penuh. Contoh, Nuhun. Nabi Nuh tentu bukan orang Arab, tapi hurufnya hanya terdiri dari 3, nun, waw, dan ha. Maka bentuk rafa'nya Nuhun, bentuk nasabnya Nuhan, dan bentuk jarnya Nuhin. Kemudian Nabi Lut. Lutun, bentuk rafa'nya, bentuk nasabnya Luton, dan bentuk jarnya Lutin. Kemudian bangsa Adnan. Surga Aden, ya, surga Eden, surga Eden. Adnun nama tempat, Adnan nasabnya dan jar Adnin. Ya, inilah dua pengecualian dari fleksibel sebagian. Yang pertama adalah jika ada alif lam untuk nama tempat dan jika dia hanya 3 huruf untuk nama tempat dan nama bukan Arab. Selanjutnya yang terakhir adalah isim yang non fleksibel atau tidak fleksibel sama sekali, yaitu isim yang hanya memiliki satu bentuk untuk versi rafa'nya, nasabnya, dan jarnya. Sebagai contoh, karena ini hanya minoritas, saya tampilkan beberapa contoh di sini supaya Anda tahu. Hudan. Kata hudan di sini versi rafa'nya hudan, versi nasabnya hudan, dan jarnya pun hudan. Kemudian alladzina sering Anda temukan juga di dalam Al-Qur'an. Versi rafa'nya alladzina, nasabnya alladzina, dan jarnya pun alladzina. Nama Isa, nama Nabi Isa. Perhatikan, rafa'nya Isa, nasabnya Isa, dan jarnya pun Isa. Kemudian nama Musa, rafa'nya Musa, nasabnya Musa, dan jarnya pun Musa. Inilah kata-kata yang non-fleksibel atau isim yang non-fleksibel, yang dengan kata lain isim yang hanya memiliki satu bentuk untuk versi rafa, nasab, dan jarnya. Inilah pelajaran tentang fleksibilitas dalam isim. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Tetap semangat. Semakin banyak tantangan untuk mempelajarinya dan insya Allah semakin terbuka pikiran kita, semakin mudah kita untuk memahami Al-Quran yang ternyata begitu indah setiap huruf-hurufnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.